Baiklah, bertemu lagi dengan saya, Bribtu Agung Faris Hindusa SH dalam channel YouTube Fana PC Police Teacher. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menunjukkan tentang pembelajaran ilmu hukum ya. Dalam materi kali ini adalah pengantar hukum Indonesia. Nah, penasaran gimana saya membawakan materinya? Dan apa saja materinya? Simak setelah intro berikut. Seperti biasa, intro, mainkan, share. Baiklah, langsung saja tanpa basa-basi kita simak materinya ya. Sebelum itu seperti biasa pakai headset terlebih dahulu, oke? Supaya terlihat dan terdengar lebih jelas. Oke? Cek sound gimana? Udah oke suaranya? Oke, baiklah ya. Langsung saja kita masuk ke materinya ya. Oke, baiklah Bun, kebucinan dini. Nah, ini dia. Kita masuk di pengantar hukum Indonesia ya. Dalam pengantar hukum Indonesia, dalam materi dari Bribtu Agung Faris Hindusa SH ya. Ini adalah materi yang saya rangkum dan saya sajikan kepada kalian untuk belajar bersama ya. Kita belajar bersama dari materi perkuliahan yang pernah saya ambil di Unisula dulu ya. Kita pelajari bersama, oke? Next, dalam pengantar hukum Indonesia, saya atau dosen-dosen saya itu merekomendasikan ya buku-buku atau literatur yang perlu dipelajari ya, antara lain adalah Pengantar Hukum Indonesia karya R. Abdul Jamali. Ada juga Pengantar Hukum Indonesia karya Haji Zaini Ashadi. Ada Pengantar Hukum Indonesia karya Ishak. Pengantar Tata Hukum Indonesia karya Zainal Asikin. Ada juga Pengantar Perbandingan Sistem Hukum karya Ade Maman Suherman. Pengantar dalam hukum Indonesia Utrecht atau Moh Saleh Cindan. Kemudian kalian juga harus punya buku KUH Pidana, KUHAP, KUH Perdata, HIR dan RBD dan undang-undang ya. Siapkan dulu literatur untuk buku-buku tersebut ya. Jadi kita belajarnya lebih enak, oke? Langsung saja kita masuk ke sejarah dan perkembangan hukum di Indonesia ya. Oke. Yang pertama yaitu masa Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC ya. Itu pada tahun 1602 ya, 1602 hingga dengan 1799 ya. Berapa tahun coba ya? 186 tahun ya. VOC di Indonesia ini kemudian masuk ke penjajahan pemerintahan Belanda ya, dari tahun 1800 sampai dengan 1942 atau 142 tahun ya Belanda menjajah kita, dari masa Besluiten Regency 1814 hingga 1855, masa Reglement dari 1855 hingga 1926. Kemudian masa Indische Staatsgewalt ya, 1926 hingga 1942. Kemudian masuk di masa penjajahan Jepang hingga kemerdekaan Republik Indonesia dari tahun 1945 ya. Oke, kita next penggolongan hukum ya. Rechtsbeleiding Indonesia. Penggolongan hukum Indonesia berdasarkan pasal 131 Indische Staatsrecht atau IS membagi 3 golongan hukum, yaitu ada golongan Eropa, golongan Indonesia, dan golongan Timur Asing. Baiklah, next, nah kita masuk di pengertian hukum ya. Sama di pengertian ilmu hukum kemarin, ada lagi pengertian hukum. Nah, kita bahas lagi ya supaya mengingat kembali menurut Sacipto Raharjo ya kan, benar. Orang ini akan sering muncul ya di pembelajaran ilmu hukum. Pak Sacipto Raharjo mengatakan bahwa hukum adalah karya manusia
berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku yang merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama, hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan. Begitulah hukum berdasarkan Sacipto Harjo, ya. Kemudian next. Nah, ini pengertian hukum lagi masih sama ya. Sekarang berdasarkan atau menurut Sudikno Martokusumo, kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya, kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogyanya seorang bertingkah laku. Sebagaimana pedoman kaidah hukum bersifat umum dan pasif, ya, begitu. Oke, next. Menurut E. Utrecht, ya, hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup atau perintah-perintah dan larang-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu, ya. Oke, next. Nah, di sini ada sumber-sumber hukum. Sumber hukum material, ya. Sumber hukum material melihat sumber hukum dari sudut pandang atau nilai filosofi yang terkandung dalam sudut pandang tersebut. Nah, seperti sumber hukum menurut ahli sejarah, sumber hukum menurut ahli filsafat, sumber hukum menurut ahli sosiologi, sumber hukum menurut ahli ekonomi, dan sumber hukum menurut ahli agama, dan lain-lain, ya. Inilah sumber hukum material. Kemudian, nah, di sini kita akan bahas tentang secara umum, ya, sumber hukum formil. Oke, itu ada undang-undang atau peraturan, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan juga doktrin. Nah, kira-kira apa sih pengertian dari 5 dari hukum formil tersebut? Nah, kita akan bahas setelah ini. Oke, kita bahas ya, sumber hukum formil. Undang-undang atau peraturan, ya. Yang pertama kita bahas tentang undang-undang atau peraturan. Menurut Boyce, ya, undang-undang dapat dibedakan dalam dua arti. Undang-undang dalam arti kata material dan undang-undang dalam arti kata formil. Undang-undang dalam arti kata material adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk dalam suatu wilayah. Sedangkan undang-undang dalam arti formil adalah undang-undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena secara terbentuknya, ya. Kalau materi itu menurut isinya ya mengikat langsung setiap penduduk. Nah, sedangkan yang formil itu adalah undang-undang yang tercipta atau terbentuk adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara terbentuknya, ya, begitu. Oke, next. Nah, kita bahas tentang kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi sumber hukum bila dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan, yang ditaati dan diyakini oleh sekelompok masyarakat atau golongan. Dengan ditaati dan diyakini oleh sekelompok masyarakat atau golongan, maka kebiasaan akan dapat membentuk norma hukum atau asas hukum. Kebiasaan sering juga disebut dengan adat. Next, ya. Setelah kita membahas tentang kebiasaan, kita akan membahas tentang jurisprudensi. Apa sih jurisprudensi? Nah, ini dia. Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim dalam kasus atau tindak pidana yang sama, waktu dan tempat yang berbeda. Jadi jurisprudensi ini adalah suatu keputusan hakim, ya. Keputusan hakim yang dulu itu dipakai lagi oleh hakim yang sekarang, ya, untuk memutuskan perkara atau tindak pidana yang sama, tapi kan
yang dulu dipakai lagi sekarang, begitu loh intinya ya, dalam waktu dan tempat yang berbeda. Begitulah jurisprudensi ya. Oke, next. Traktat ya. Apa itu traktat? Nah, traktat adalah perjanjian internasional antara dua atau lebih negara yang sangat formil sifatnya karena melibatkan parlemen dari masing-masing negara yang melakukan traktat tersebut. Traktat biasanya berisikan perjanjian tapal batas negara, batas-batas wilayah antar negara-negara yang melakukan traktat. Doktrin ya. Doktrin adalah pendapat ahli hukum ya. Jadi setiap pendapat dari para ahli hukum itu adalah disebut doktrin. Oke, next ya. Nah, sumber hukum formil di Indonesia ini merupakan sumber hukum formil ya, sumber hukum yang ada di Indonesia ya. Ini yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah atau PP, Peraturan Presiden Perpres, Peraturan Daerah Perda, Peraturan Lembaga Negara ya, baik MA, MK, BPK maupun KY. Hukum adat, kemudian jurisprudensi, traktat, baru kemudian doktrin. Itulah tata urutan ya, urutan sumber hukum formil yang ada di Indonesia. Nah, kita bahas dulu tentang Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar sering disebut dengan istilah konstitusi ya. Pengertian konstitusi yang disamakan dengan undang-undang dasar merupakan pandangan yang keliru karena ada perbedaan pengertian antara undang-undang dasar dengan konstitusi. Menurut Herman Haller ya. Oke, kita kasih cap merah. Konstitusi memiliki arti yang lebih luas daripada undang-undang dasar, di mana konstitusi tidak hanya bersifat yuridis semata-mata melainkan juga sosiologis dan politis. Sedangkan undang-undang dasar hanya merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yakni konstitusi yang tertulis atau Die Gesetzesverfassung ya. Oke, kata-kata ini perlu kita kasih garis bawahi warna hijau ya. Oke, next. Undang-undang dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis. Sedangkan di samping undang-undang dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis. Ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Meskipun tidak tertulis, di Belanda dan Jerman istilah yang dipakai untuk undang-undang dasar dipakai Grondwet. Grond artinya dasar, Wet artinya undang-undang. Grundgesetz atau Grond dasar dan Gesetz adalah undang-undang. Jadi dasar dari peraturan, dasar undang-undang ya. Di Belanda, di samping istilah Grondwet, dikenal pula istilah konstitusi. Istilah konstitusi sudah dikenal orang sejak zaman Yunani kuno, tapi belum diletakkan dalam satu naskah yang tertulis. Aristoteles telah membedakan antara istilah politeia sebagai konstitusi yang mengandung kekuasaannya lebih tinggi daripada nomoi atau undang-undang biasa. Oke, next. Nah, masih pengertian sistem hukum ya. Pengertian tentang sistem hukum ya. Menurut Ludwig von Bartholdy ya, sistem adalah himpunan unsur atau elemen yang paling mempengaruhi untuk mata hukum tertentu menjadi berlaku. Menurut Thierry, sebuah sistem adalah keseluruhan bagian kompeten yang saling mempengaruhi satu sama lainnya menurut suatu rencana yang telah ditentukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, next. Pengertian sistem hukum. Pengertian sistem hukum menurut William A. Short dan Voisger ya. Oke, sebuah sistem adalah seperangkat bagian atau part yang saling berhubungan, bekerja sedikit bebas dalam mengejar keseluruhan dengan kesatuan lingkungan. Nah, secara umum sistem hukum ada 4. Sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Oke. Nah,
Kita bahas apa lagi di sana? Nah, kita bahas tentang macam-macam sistem hukum ya. Di sini ada sistem hukum Eropa kontinental, kemudian nanti ada sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum lagi nih Islam. Nah, 4 ini kita bahas di pertemuan yang berikutnya ya. Jadi tetap saksikan terus channel ini untuk belajar bersama ya. Di sini saya bukan yang paling pintar ataupun menggurui kalian, karena saya juga belajar ya. Mari kita belajar bersama untuk mengembangkan ilmu tentang hukum kita ya, di materi pengantar hukum Indonesia ya. Oke, cukup sekian ya untuk materi kali ini. Kita save terlebih dahulu, dilanjutkan untuk pertemuan yang akan datang ya. Nah, cukup simple ya. Kita lepas terlebih dahulu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas simple dulu ya, mengenai pengertian dari pengantar hukum Indonesia ya. Kita bahas bersama tentang hukum Indonesia itu apa saja dari awal ya. Jadi menurut pandangan para ahli. Nah, kita belajar sedikit demi sedikit, perlahan-lahan namun pasti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan terus channel Fonabisi Police Teacher ya, di playlist yang belajar ilmu hukum ya. Kita pelajari bersama materi-materi yang dipelajari di S1 ilmu hukum ya. Jadi kita sama-sama pintar, dan yang kuliah sama pintar, yang belum kuliah mempunyai gambaran tentang materi atau pelajaran yang akan dipelajari di Fakultas Hukum. Nah, begitu ya. Oke, baiklah. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang salah atau keliruan, silakan tulis di komen di bawah ini ya. Kita koreksi bersama apa saja kesalahannya dan apa saja kekurangannya. Kalian tulis di kolom komentar ya, untuk memberikan saya motivasi, semangat, dan koreksi ya, kalau channel ini atau pelajaran ini semakin bermanfaat bagi orang lain juga. Oke, saya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya ya, dan berikan juga saya like apabila kalian menyukai video yang saya buat ini. Akan saya terus semangat untuk membuat konten-konten yang lebih lanjut ke depannya. Kita saksikan bersama. Oke? Saya Bribtu Agung Faris Sindusa, sarjana hukum. Seperti biasa, salam sehat ilmu, salam semangat, salam sukses, salam hebat. Yeah.